Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa ila arwahi jamil mu'allif hadal kitab alladhi ta'allamna wa 'allimna mu'allifatahu. Nas'aluka barakatihim an nalhamna wa nafahamna wa tanfa'ana bi ulumihim syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah rahimakumullah yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kita akan membahas tentang masalah persiapan atau menyambut kedatangan bulan Rajab. Di hari ini adalah tanggal 25, sebentar lagi atau 5 hari lagi kita akan memasuki bulan Rajab. Berarti 25 Minggu, 26 Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Insya Allah tanggal 1 Rajab itu jatuh pada hari Sabtu. Hari Sabtu sudah memasuki bulan Rajab. Seperti yang mana yang sudah kita ketahui tentang masalah bulan Rajab, ya, yang mungkin sudah pada tahu bahwa keistimewaan bulan Rajab itu amat sangat luar biasa. Nah, namun di samping itu Pak, bulan Rajab adalah bulan yang khusus yang mana Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan keistimewaan ke umat-umat yang lain kecuali umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga bulan Rajab dikatakan adalah bulannya kita bercocok tanam atau disebut dengan syahrullah, bulannya Allah. Nanti kita masuk ke bulan Sya'ban adalah bulan kita menyiram atau disebut dengan syahri, kata Kanjeng Nabi, bulanku. Nanti masuklah di bulan Ramadan adalah bulan di mana kita memanen atau disebut dengan syahru ummati, bulannya umatku, kata Kanjeng Nabi. Nah, jadi di sini bulan Rajab adalah bulan kita untuk bercocok tanam. Nah, supaya nanti kita di bulan Ramadan kita bisa memanen pahala-pahala kita. Nanti Idul Fitri kita kembali kepada kesucian ini. Nah, sehingga bulan Rajab saking mulia-mulianya, Pak, banyak sekali nabi-nabi sebelum Kanjeng Nabi, nabi terlebih di zaman dulu seperti Kanjeng Nabi Musa, Kanjeng Nabi Isa, Kanjeng Nabi Ibrahim, bahkan sekelas Abul Bashar, Kanjeng Nabi Adam, itu bahasa kasarnya iri terhadap umat Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dihutang hitung, dibundang banding, Pak, umat terlebih dahulu itu umurnya itu panjang-panjang. Umat Kanjeng Nabi Nuh itu umurnya 200 tahun, kan? Dibandingkan dengan umat Kanjeng Nabi kita itu ya paling mentok umur 100 tahun juga jarang, kan? Mengikuti umur Kanjeng Nabi 63 tahun, ya paling 65.
hanya segitulah ukuran itu, nggak nyampe sampai 100, jarang. Tapi kalau nanti dibandingkan di akhirat, bahkan ditimbang amal kebagusan, umat Kanjeng Nabi yang hanya minim umur di usia 63 tahun dipotong 15 tahun balik gitu kan, itu nggak akan sampai menandingi dengan usia umat Kanjeng Nabi terlebih dahulu yang rata-rata 200 tahun, ratusan tahun. Kalau ditimbang amal kebagusannya, itu unggulan umat Kanjeng Nabi. Nah, inilah menjadi keistimewaan bagi umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW, bagaimana keunggulan amal ibadah, sehingga Kanjeng Nabi itu berpesan kepada umatnya, kepada kita, untuk selalu melaksanakan, menjalankan amal kebagusan, terutama di bulan Rajab. Nah, itu dalam satu hadis dikatakan, karena kehebatan umat Kanjeng Nabi, ya kita, sampai-sampai Kanjeng Nabi Musa alaihi salam itu bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab Taurat. Nah, di antaranya, ya Rabbi ajidu fi alwahi ummatin, ajidu fi alwahi ummat kafaratun khotoyahum as-salatul khamsi faj'aluhum ummati. Kata Kanjeng Nabi Musa, ya Allah, saya menemukan di dalam tulisan bahwa ada satu umat yang mana umat ini kafaratun khotoyahum, dosanya bisa terhapus, as-salatul khamsi, dengan sholat 5 waktu, faj'alhum ummati, mugi-mugi atau mudah-mudahan umat itu adalah umatku, kata Kanjeng Nabi Musa. Ada seorang hamba atau sebagian umat yang dosanya akan gugur itu dengan melaksanakan sholat 5 waktu, dan Kanjeng Nabi Musa berharap umat ini adalah umatnya. Nah, itu. Lalu Allah menjawab, hum, wahai Musa, hum umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, mereka itu bukan umatmu, tapi itu adalah umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Satu tuh keunggulannya. Yang kedua, ya Rob ajidu fi alwahi ummatan yaqtuluna ahli dolalah hatta annahum yaqtuluna a'wurud ad-dajjal faj'aluhum ummati. Ya Rob, aku menemukan dalam satu tulisan bahwa ada satu umat yaqtaluna ahli dolalah, bakal membunuh ahli kesesatan, hatta annahum yaqtuluna a'wur, bahkan umat ini bakal membunuh seorang pengkhianat, seorang musuh yang paling dahsyat, yaitu Dajjal. Faj'aluhum ummati, mudah-mudahan umat ini adalah umatku. Kata Allah, hum ummatun Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wahai Musa, mereka itu adalah umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 2 tuh. Yang ketiga, ya Rob ajidu fi alwahi taharatuhum bil ma'it turab, aku menemukan satu tulisan, ada satu umat yang bersucinya bil ma'i, bisa dengan air, waktu rob, bisa dengan tanah. Simple. Kalau nggak ada air berarti pakai tanah. Ada umat yang seperti ini, kata Kanjeng Nabi Musa. Faj'alhum ummati, mudah-mudahan umat ini adalah umatku. Kata Allah, hum umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh. Ya Rob ajidu fil alwah umat idza ma'hadum bihasanatin falam ya'malha. Ada satu umat kosoadan wa idahum ahadum bisayatin idahum bihasanatin falam ya'malha kutibat lahu hasanat
wahidah. Ada satu umat di mana-mana dia bermaksud bihasanatin mengerjakan salah satu kebagusan, bermaksud untuk mengerjakan salah satu amal kebagusan. Falam ya'malha, mereka ini tidak mengerjakan, hanya sebatas niat. Kutibat lahu hasanah wahidah, mereka tetap dibalas oleh Allah, ditulis oleh Allah sebagai amal kebagusan. Hanya niat saja tapi sudah ditulis oleh Allah amal kebagusan. Tuh. Wa idza amalaha kutibat alai syai'ah, dan tatkala umat ini mengerjakan amal kebagusannya, kutibat alaihi, Allah memberikan balasan sampai 10 kali lipat balasan. Satu kebagusan, satu amal bagus dibalas oleh Allah dengan 10 kebagusan. Niat, kalau kita niat pengen mengerjakan kebagusan, tetap Allah catat satu kebagusan walaupun tidak mengerjakan, Pak. Tapi ketika kita mengerjakan satu kebagusan, Allah balas dengan 10 kebagusan. Tuh. Ini ada umat seperti ini, kata Kanjeng Nabi Musa. Wa idza mahaduhum bi sayiatin lam yaktub alaihi syai'un wa idza amalaha kutibat alaihi syai'ah wahidah. Ada lagi umat yang di mana-mana dia mengerjakan kejelekan, maksiat, lam yaktub alaihi syai'un, maka tidak langsung ujug-ujug oleh Allah ditulis, Pak. Tuh. Ada umat seperti itu. Ada umat mengerjakan maksiat tapi tidak ujug-ujug langsung ditulis saat itu amal kejelekannya. Nah, dalam satu riwayat itu amal jelek, maksiat itu ditunda selama 1 jam. Jadi misalkan si hamba ini mengerjakan maksiat jam 2, maka tidak akan langsung ditulis oleh Allah itu langsung amal jelek, nanti ditulisnya jam 3. Nah, mungkin selang dari jam 2 sampai ke jam 3, 1 jam, mungkin si hamba ini akan bertobat. Ada yang mengatakan seperti itu. Bahkan ditundanya tulisan amal kejelekan itu sampai ada yang 1 hari, 24 jam. Mungkin jeda dari maksiat sampai ke penulisan ditetapkan ini maksiat itu 1 hari. Mungkin dalam 1 hari itu si hamba bisa berubah, artinya bisa taubat. Nah, ada umat seperti ini. Oh. Kanjeng Nabi Musa lalu berharap, mudah-mudahan ya Rob, umat ini adalah umatku. Kata Allah, umat ini adalah umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lainlah kita, Pak. Kita. Nah, jadi amal kebagusan itu dengan niat pun, dengan niat nih, maka ditulis satu kebagusan walaupun tidak mengerjakan. Nah, Bapak ini punya niat bagus. Semalam saya besok mau ikut pengajian subuh, itu kan niat dalam hati kan, sebelum tidur. Nah, terus Bapak tidak ikut pengajian ya karena kantuk atau tidur atau karena kebablasan ya mungkin, tetap itu dituliskan dengan satu kebagusan, Pak, walaupun tidak berangkat. Tapi kalau Bapak berangkat ke sini dengan niat dari semalam akan mengikuti pengajian, maka ditulis dengan 10 kebagusan. Inilah umat kita, umat Kanjeng Nabi. Oh, hebat kan? Ya, hebat. Nah, makanya besok itu pun amalan di bulan Rajab itu kan puasa. Ya udah niat aja, niat pengen puasa Rajab walaupun puasanya enggak, tetap dapat pahala, Pak. Cukup dengan seperti itu. Inilah hebatnya umat Kanjeng Nabi. Hebatnya Kanjeng Nabi, dengan niat bagus pun sudah Allah tulis kebagusannya, sehingga Kanjeng Nabi Musa pun merasa iri. Ada umat yang notabene seperti ini, itu luar biasa, dan berharap umat itu adalah umat beliau gitu kan. Tapi Kanjeng Nabi Musa di sini ridho, katanya ini adalah umat Kanjeng Nabi, tetap dia ridho. Nah, di sini di keterangannya Kanjeng Nabi Musa ridho dengan segala bentuk peraturan yang Allah berikan kepada umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, seperti itu. Lalu Kanjeng Nabi Musa
kepada Allah, ajidu fi alwahi ummatan yadkhulul jannah minhum sab'una alfan bighairi hisab. Ya Rob, aku menemukan ada satu umat yadkhulul jannah, masuk ke dalam surga, sab'una alfan bighairi hisab, itu ada 70.000 umat bighairi hisab, masuk surga tanpa hisab. Umat 70.000 masuk surga tanpa hisab. Faj'aluhum ummati, saya berharap umat ini adalah umatku, kata Kanjeng Nabi Musa. Kata Allah, hum umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, umat ini adalah umat Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada umat Kanjeng Nabi yang 70.000 Pak, 70.000 itu tanpa hisab masuk surga ya, tanpa hisab. Kira-kira kita kebagian atau enggak, wallahu alam. Dari sebanyak umat Kanjeng Nabi itu ada 70.000 orang masuk surga tanpa hisab. Sama dengan haji Pak, haji itu kan setiap tahun ada ibadah haji kan. Itu dalam satu keterangan, setiap tahun haji yang diterima itu hanya 70.000 setiap tahun loh, yang haji yang mabrur. Dalam satu keterangan, haji yang mabrur yang Allah terima setiap tahun hanya 70.000. Tuh, dari sekian banyak hanya 70.000. Nah, dan yang lebih unik lagi nih, ketika ada bahasa seperti itu, ya kan, ada dalam keterangan 70.000 orang yang ibadah haji setiap tahun hanya 70.000 yang diterima menjadi haji mabrur. Nah, lalu saya bertanya waktu itu kepada almarhum almaghfur lah Abah Uci tentang masalah apakah benar setiap tahun yang diterima haji itu hanya 70.000 dari sekian banyak ribuan jamaah setiap tahun. Lalu beliau menjawab dengan ketawa, jangankan 70.000, 70.000 itu kebanyakan. Itu bahasa Abah gitu, 70.000 itu kebanyakan, 70.000 itu kebanyakan. Ya mungkin bisa setengahnya, mungkin bisa 1/3-nya. Itu kan masih seperti itu. Ya Allah, ya Rabbi ya Karim. Berarti di sini kan kita ngerinya itu yang melaksanakan ibadah haji kan, notabene-nya di akhir zaman kata beliau itu bukan hanya semata-mata murni untuk ibadah menunaikan rukun Islam, tapi semata-mata satu yang ibadah haji tujuannya di akhir zaman nih ada yang berwisata itu di akhir zaman. Yang kedua pengen jualan di sononya, mencari keuntungan. Oh. Nah yang ketiga yang lebih ngeri lagi, ke sono itu hanya sekadar untuk minta-minta, menjadi pengemis. Itu kan menjadi pengemis. Nah itu yang ibadah haji tujuan yang akhir zaman itu 3 itu. Makanya kata beliau 70.000 itu kebanyakan, karena di akhir zaman notabene ahli-ahli yang mengibadah haji gitu kan kebanyakan, satu hanya untuk berwisata, yang kedua hanya untuk berdagang, yang ketiga hanya untuk meminta-minta atau mengemis. Ini di akhir zaman bakal seperti itu. Ya Allah, ya Rabbi ya Karim. Nah ini 70.000 Pak, bighairi hisab masuk surga tanpa hisab. Lah ini luar biasa. Ini khusus diberikan kepada umat Kanjeng Nabi, 70.000 yang masuk surga tanpa dihisab. Allahu Akbar, kan hebat. Ini hebat. Sehingga umat-umat yang lain itu merasa cemburu terhadap umat Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, baik hadirin jamaah rahimakumullah, di antaranya keutamaan dan keunggulan umat baginda Rasul itu di antaranya innallaha ta'ala akrimu hadhil ummah bihomsi karomah. Allah itu memuliakan umat Kanjeng Nabi dengan 5 kemuliaan. Makanya pantas setiap nabi yang terlebih dahulu itu merasa iri dengan umat Kanjeng Nabi.
Kanjeng Nabi diciptakan itu sebelum Kanjeng Nabi Adam ada loh Pak, tapi diutus di akhir zaman. Nah ini kehebatan tersendiri lah, bagindanya aja itu, baginda Rasul itu kan, kalau lil ibarat lautan itu lautan itu keilmuan kemuliaan Kanjeng Nabi itu semua laut. Tapi nabi-nabi yang lain kemuliaannya dari laut itu hanya satu gayung, surahnya seperti itu kan jauh. Jadi unggul Kanjeng Nabi. Masalah fisik itu kan dibagi itu kan, yang paling ganteng sejaman dari mulai Kanjeng Nabi Adam hingga Nabi terakhir, yang paling ganteng itu Kanjeng Nabi Pak, dalam segi fisik. Lil ibarat satu semangka dibelah menjadi 3, satu semangka dibelah menjadi 3. Ini masalah fisik. Yang sebelah oleh Kanjeng Nabi, sebelah tuh, yang sebelah 1/3 buat Kanjeng Nabi Yusuf, sisanya buat kita tuh. Seperti itu. Allahu Akbar. Berarti kan nanti di surga pun yang paling ganteng itu Kanjeng Nabi, luar biasa ya. Sehingga umatnya pun ini ikut berbahagia bagaimana Kanjeng Nabi ini menjadi orang yang paling unggul di antara yang lain, bahkan bukan di antara manusia tapi seluruh alam, baik di langit dan di bumi. Nah, sehingga dengan ini Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan umat Kanjeng Nabi dengan 5 kemuliaan. Di antaranya awaluha annahu walaqakum du'afa hatta la yatakabbaru. Allah memuliakan umat Kanjeng Nabi itu dibikin kita oleh Allah itu du'afa, dengan lemah. Kita mah lemah Pak, sengaja oleh Allah kita dibikin lemah fisik. Ukuran hanya segini. Jarang orang yang tingginya itu sampai 2 meter kan. Tapi lihat umat Kanjeng Nabi Syuaib Pak, tingginya itu kalau nggak salah dalam tafsir ya, kalau nggak tafsir itu ya sekitar 2,5 meter. Itu paling pendek, bahkan ada yang sampai 5 meter. Apalagi umat Kanjeng Nabi Adam, wow jauh, itu tingginya luar biasa. Umat Kanjeng Nabi aja nih, kita nih yang paling lemah di antara umat mulai Kanjeng Nabi Adam sampai Kanjeng Nabi Isa, ya kita ini yang paling kecil Pak, yang paling lemah itu kita, lemah fisik. Kita makan sholat aja oleh Allah diberikan waktu yang sangat panjang. Coba dari subuh nih, kewajiban kita nih subuh, terus nanti kita bakal ketemu lagi dengan duhur, itu kurang lebih sekitar 6 jam, kan jauh jaraknya itu kan. Terus puasa pun ketemunya 1 tahun sekali, puasa Ramadan, puasa wajib. Lah kenapa Allah memberikan seperti itu? Karena kita diberikan oleh Allah du'afa, itu dengan lemah. Kita nggak akan kuat Pak puasa setiap bulan. Puasa Ramadan aja 1 tahun sekali, enggak. Banyak yang ngeluh kan. Sholat aja yang 5 waktu yang jaraknya jauh gitu kan, hanya sebatas 2 menit, 3 menit, 5 menit, jarang ada yang kuat. Nah itu du'afa, oleh Allah sengaja diberikan du'afa. Lemah, kita pun lemah. Nah tujuannya apa Allah berikan kelemahan kepada kita? Hatta la yatakabbaru, supaya kita tidak merasa takabur. Apa yang mau bikin kita sombong? Fisik hanya segini, kalau kita bandingkan dengan umat yang lain, kekuatan hanya seperti ini. Apa sih yang kita sombongkan? Nah, makanya Allah memuliakan umat Kanjeng Nabi itu du'afa hatta la yatakabbaru. Nanti di akhirat Pak bakal ketahuan umat Kanjeng Nabi umat yang paling kecil, umat yang paling lemah. Tapi kelemahan ini bisa mengungguli amal kebagusannya dengan umat-umat yang lain. Lainlah hebatnya Allah muliakan. Nah, 2, khalaqahum shigoron fi anfusihim hatta takuna mu'nata ta'am wa syarab wa siyab alaihim aqalla. Allah memuliakan umat Kanjeng Nabi itu sigoron fi anfusihim, ya kecil kita Pak. Nah ini sigoron kecil,
Tubuh umat Kanjeng Nabi itu kecil, jarang ada yang 2 meter, jarang ada yang lebarnya sampai 3 meter, enggak ada. Nah ini Allah sengaja, Kak. Allah sengaja membikin kita seperti ini nih. Jadi ukuran badan kita tidak terlalu tinggi, lebar badan kita tidak terlalu lebar. Ini Allah sengaja dengan kemuliaannya. Tujuannya hatta takunu numunata ta'am wasyarab wasyab alaihim aqalla, supaya makanan yang kita makan, minuman yang kita minum, pakaian yang kita pakai, alaihim aqalla, itu lebih sedikit. Itu kan kalau badan kecil kayak gini kan makannya juga kan nggak terlalu boros kan, pakaian juga standar gitu kan. Coba kalau bapaknya, kita bukan bandingkan dengan umat yang lain, bandingkan dengan orang luar aja Pak, ukuran segini nih. Pernah kejadian ini yang cerita abah gitu kan, ketika ke Maroko ceritanya, ke Maroko. Ini kita bandingkan dengan orang luar kan, yang sama-sama umat Kanjeng Nabi, tapi ukuran fisiknya itu beda dengan orang Indonesia. Nah itu kan, jadi ceritanya rombongan yang jarah ke Maroko waktu itu, ceritanya mau beli jubah Pak, mau beli jubah. Di situ ada tulisan anak-anak dewasa, ya kan. Begitu masuk ke tempat dewasa kan beli jubah, nggak ada yang muat, gede semua. Atau ukuran Maroko kan sama ukuran kita beda, nggak ada yang muat. Nah dibawalah sama pedagang ke tempat anak-anak, ceritanya ke tempat anak-anak. Pas masuk ke tempat anak-anak ternyata muat semua ukuran anak-anak, jadi jauh ukurannya Pak. Nah di situ katanya sampai ketawa-ketawa, ternyata di situ ukuran orang Indonesia dengan orang luar itu ukuran anak-anak ya ukuran di kita. Lah ini bandingkannya dengan itu, apalagi kita bandingkan dengan umat-umat terlebih dahulu, bagaimana tinggi besarnya badannya. Allahu Akbar. Tuh. Jangan jauh-jauh lah Bapak umroh aja tuh, umroh kemarin beli jubah atau baju itu di Arab itu ukuran M di kita, ukuran M di sono itu double XXL di sini Pak. Tuh. Jadi kalau mau beli ukuran anak-anak bagus tuh muatnya seperti itu. Allahu Akbar. Jadi ingat cerita Gus Dur. Gus Dur dengan celenehannya itu kan dulu katanya waktu beliau kuliah di Mesir itu kan, itu diajak teman-temannya untuk belanja di Kairo, untuk belanja baju. Katanya, Gus, saya mau belanja ke pasar nih, mau nitip apa? Oh nitip saya baju. Itu kalau kurang lebih sekitar 1 minggu waktu muda itu, berarti kan hanya beberapa waktu, 1 minggu doang, baru 1 minggu. Nah terus kata temannya, ya udah mau beli aja, beli baju kaos, ukurannya apa? Ukurannya S. Teman-temannya kan bingung, kok Gus ini nyeleneh, orang badan gempal gitu kok ukuran bajunya S gitu kan. Nah berangkatlah ceritanya temennya, ternyata benar ukuran S di sini dengan ukuran S di sono beda Pak. Ukuran S di sini, kalau ukuran S di sono S, di sini bisa XL. Nah, makanya benar kata Gus Dur tuh kan, kata saya apa belinya S. Kalau M, L itu ukuran lain, beda dengan Indonesia ukuran kita. Di sini XL, di sono mah S. Nah itu cerita Gus Dur seperti itu. Ini kan luar biasa. Nah ini kita bandingkan, di luar negeri saja sudah beda, itu jauh, apalagi dengan umat-umat terlebih dahulu. Toh umat Kanjeng Nabi oleh Allah Pak diberikan kemuliaan yang badannya kecil seperti ini, supaya biaya hidup, makanan, minuman, pakaian, akola itu lebih sedikit. Dua tuh. Yang ketiga, kehebatan umat Kanjeng Nabi. Wasalisu ja'ala umurahum qasiron hatta takuna dunubahum aqalla. Nah ini Allah berikan umur kepada umat Kanjeng Nabi qasiron, itu pendek. Tadi 63 tahun, ini kan 70 tahun. Ya kita tabaruk kepada Kanjeng Nabi umur 63. Kanjeng Nabi usia 63. Kalau sudah lewat 63 Pak, berarti itu bonus, bukan mati bonus, tidak dihisab, berarti kita syukur.
ya, diberikan umur panjang. Kanjeng Nabi saja itu sampai 63 tahun, apalagi sampai umur 100 tahun, itu kan luar biasa hebat, itu bonusnya luar biasa. Kalau gak dimanfaatin ibadah sayang. Bandingkan dengan umat terlebih dahulu sampai ratusan tahun itu kan. Nah, tujuannya apa? Kenapa Allah itu tidak memberikan kepada kita umur panjang seperti umat-umat yang lain, 200 tahun, 120 tahun paling pendek umat Kanjeng Nabi Isa, terus Kanjeng Nabi Adam sampai 700 tahun umatnya kan. Tapi kenapa dengan umat Kanjeng Nabi hanya 63 tahun Allah berikan umur? Tuh. Hatta takuna dunubahum aqalla. Allah itu sayang kepada kita dengan umur yang pendek ini supaya bukti dosanya itu aqalla itu sedikit, Pak. Supaya dosa kita sedikit, maka Allah perpendek umur kita supaya dosa kita sedikit. Lah tadi ketika melaksanakan maksiat, ini yang lebih hebatnya lagi, ketika melaksanakan maksiat tidak langsung Allah catat saat itu, Pak. Beda dengan mengerjakan amal bagus. Bisa jedanya 1 jam, bisa jadinya 1 hari, bahkan ada yang mengatakan sampai 1 minggu tuh nggak ditulis. Tujuannya mungkin setelah maksiat dia menyesal, tobat, berarti nggak jadi. Nah itu sehingga ada satu keterangan ketika seorang maksiat nih, terus dia menyesal sesal-sesalnya, bisa dalam kurun 1 jam itu langsung oleh Allah dihapus kesalahannya. Nah, itu hebatnya. Beda dengan umat lebih dahulu. Ini nanti ada curhatan Kanjeng Nabi Adam. Ini kalau keburu nih saya bacakan. Ada curhatan Kanjeng Nabi Adam. Itu bahasa Kanjeng Nabi Adam, ketika saya maksiat, gitu kan? Ketika saya maksiat, langsung saya diturunkan ke bumi. Beda dengan umat Kanjeng Nabi. Umat Kanjeng Nabi maksiat di bumi, taubat tapi masuk surga. Beda dengan saya, kata Kanjeng Nabi Adam, saya sudah di surga, maksiat di surga, diturunkan ke bumi. Umat Kanjeng Nabi maksiat di bumi, taubat tapi bisa masuk surga. Taubatnya Kanjeng Nabi Adam itu mesti di Mekah di depan Baitullah, Pak, baru bisa diterima taubat. Tapi umat Kanjeng Nabi, kata Kanjeng Nabi Adam, umat Kanjeng Nabi Muhammad, dimanapun dia bertobat Allah terima taubatnya. Tapi tidak dengan aku, ketika aku bertaubat mesti di depan Baitullah. Kanjeng Nabi Adam tuh. Nah, maka di sini diberikan umur pendek, kemuliaan umur pendek ini supaya nanti dosa-dosa kita sedikit. Tuh. 4, ja'aluhum fuqara hatta yakuna hisabahum fil akhirah. Umat Kanjeng Nabi tidak diberikan harta yang sangat luar biasa, tidak diberikan kekayaan, Pak. Jadi umat Kanjeng Nabi itu kekayaannya kalau dibandingkan dengan umat-umat yang lain itu jauh. Bagaimana dulu Kanjeng Nabi Sulaiman, itu kan kekayaannya sampai seantero jagat raya. Bagaimana Korun, itu kan dulu bagaimana harta Korun, Fir'aun, Raja Namrud. Nah itu kan yang punya harta itu kan sangat luar biasa. Tapi umat Kanjeng Nabi siapa yang paling kaya? Ya paling punya Innova paling bagus Lexus dah. Itu kalau dibandingkan dengan yang umat-umat terlebih dahulu itu kan jauh, Pak, jauh. Sengaja Allah berikan kepada umat Kanjeng Nabi itu disebutnya fakir lah, fakir. Tujuannya apa? Hatta takuna, sehingga nanti di akhirat itu hisabannya itu fil akhirah aqalla, itu lebih pendek. Oh, hisabannya supaya lebih pendek, cepat berarti. Pendek. Emang hisaban itu bagaimana? Hisaban masalah harta apa ini yang paling rumit? Hisaban harta paling rumit dibandingkan dengan yang lain. Hartalah menjadi penyebab kita lama dihisab di akhirat. Kalau harta itu kan ditanyanya beda dengan yang lain. Kalau harta ditanya, kamu dapat harta dari mana? Satu. Yang kedua,
itu harta halal apa haram. Yang ketiga, itu harta kamu gunakan untuk apa. Nah ini kan lama, satu persatu mulai kita balik harta kita itu bakal ditanya dengan 3 pertanyaan. Kalau yang lain masalah sholat ditanya, kamu sholat, kenapa kamu nggak sholat, ini selesai. Tapi kalau harta tidak, hanya 3 pertanyaan. 3 saja ini udah lama Pak. Kalau kita gali itu kan kekayaan Kanjeng Nabi Sulaiman, kalau kita bandingkan hisaban Kanjeng Nabi Sulaiman yang Allah berikan harta sebuah dunia, bandingkan dengan nabi-nabi yang lain, hisabannya itu paling lama. Jadi selangnya itu 1 hari dengan nabi-nabi yang lain. Kanjeng Nabi Sulaiman, nah, Kanjeng Nabi Sulaiman aja yang raja sekaligus rasul itu hisabannya paling lama di antara nabi-nabi yang lain karena diberikan harta yang sangat banyak. Nah, saya yakin seorang nabi amanah, gak mungkin ada harta haram, itu pun lamanya luar biasa lah. Apalagi kita, hisaban amal untuk masalah harta ini sangat rumit, sangat rumit. Yang sudah dulu saya pernah ceritakan, jangankan di akhirat tentang hisaban amal gitu kan, hisaban harta, di alam kubur pun pertanyaan harta itu nggak kelar-kelar selama 40 hari Pak. Ya kan? Ada kisah dulu kan, ada seorang yang miskin, itu miskin kan, yang punya harta hanya sebatas kapak doang, kampak, nggak punya baju, nggak punya apa-apa, hanya sebatas kampak dan celana pendek, baju nggak ada. Jadi dia setiap hari itu pekerjaannya menebang kayu Pak. Yang dia punya hanya celana pendek aja itu sama kapak 2, itu aja hartanya. Kebetulan di situ ada seorang raja yang kaya raya, mengadakan sayembara. Ceritanya sayembaranya, barang siapa yang bisa menemani aku ketika aku sudah wafat nanti selama 40 hari di dalam kubur, aku berikan separuh kekayaanku asal mau menemani aku selama 40 hari. Nah sayembaranya seperti itu. Wow, siapa yang tidak tertarik? Sebagian hartanya diberikan kepada yang mau menemani di alam kubur. Nah ceritanya, singkat cerita, si raja ini wafat. Nah wasiat ini dilanjutkan dan dilaksanakan oleh anak-anaknya. Akhirnya dibikinlah di situ kuburan khusus buat yang menemanin Pak, ceritanya. Atau orang kaya mah bebas bikin kuburannya juga, ya kan? Bikin kuburan, nah sebelahnya dibikin kayak kaca nih sebelah. Jadi si yang menemani ini dikasih lubang supaya nyaman lah gitu. Atau orang kaya bebas lah. Ini mah gambaran aja. Jadi bisa melihat jenazah itu. Nah nanti dikubur, ditutup. Nah tetap yang ini, yang di dalam ini bisa ngerokok, bisa makan. Nah itu ya, dibikin seperti itulah. Nah akhirnya mengadakanlah sayembara seperti itu. Ternyata nggak ada yang mau. Yang mau hanya tadi tukang tebang kayu saja yang punya kapak 1 Pak. Atau orang miskin kan tidak punya apa-apa, hanya kapak doang, ya maulah setengah kekayaannya akan diberikan kalau sampai lulus 40 hari. Nah ceritanya ini oke lah, diterima si tukang kapak. Nah, pas hari pertama biasa ditutup, biasa hari pertama ini perjanjiannya 40 hari kamu jangan keluar daripada kuburan gitu kan, jangan keluar, pokoknya segala fasilitas makan minum di situ sudah disiapkan di dalam kubur. Orang kaya 40 hari itu. Selang beres semuanya, 1 hari ini, 1 malam, baru 1 malam datang malaikat Munkar wa Nakir. Datang malaikat Munkar Nakir berupa wujud dalam kisahnya. Munkar wa Nakir membawa 1 tumbak, langsung masuk ke situ, ke kuburan. Malaikat Munkar Nakir salah nanya Pak. Yang ditanya bukan jenazah si raja tadi, tapi si tukang kapak ditanya. Kata malaikat Munkar wa Nakir, "Woi, tukang kayu, ngapain kamu di situ?" Kaget dia. Wah, malaikat
Malaikat salah nanya tuh sebelahnya, bukan saya hanya ngopi doang di sini. Enggak, perintah Allah, saya bertanya kepadamu. Oh. Kamu di sini ngapain? Nemanin raja. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan kekayaan. Berapa hari kamu di sini? 40 hari. Kenapa kamu seperti ini? Saya butuh duit. Duit buat apa? Buat kehidupan keluarga. Keluarga kamu ada berapa? 2. 1 istri, 1 lagi anak. Oh, hari pertama tuh. Hari pertama nggak ada tuh, berangkat tuh malaikat mungkar nakir, nggak ada. Masuk ke hari kedua. Di hari kedua itu malaikat mungkar nakir datang lagi di malam kedua, bertanya lagi ke tukang kapak, ke tukang kayu. Hei, tukang kayu ini kaget. Malaikat, ini hari kedua salah nanya lagi tuh, si itu tanya. Enggak, perintah Allah saya bertanya ke sini. Wah, gemetar dia. Kalau kamu nggak bisa jawab, saya pukul pakai ini, pakai tongkat. Dipukulkan Pak, percobaan oleh malaikat mungkar nakir, dipukulkan itu ke tanah, langsung meledak. Kaget dia. Tuh, kejam amat. Malaikat, saya belum wafat tuh. Enggak, ini perintah Allah. Keke. Ini tukang kayu kaget. Ditanya lagi, woi, pekerjaanmu apa? Saya penebang pohon kayu. Sudah berapa lama kamu menebang kayu? Kurang lebih 10 tahun. 10 tahun? Iya. Terus kamu punya apa? Dari 10 tahun itu punya kapak ini 1. Baju? Nggak punya. Rumah? Rumah pun nggak punya. Tidur kamu setiap hari di mana? Kadang di emperan, kadang di mana, yang penting tidak kehujanan dan tidak kepanasan. Malaikat. Selesai itu. Hari kedua. Hari ketiga datang lagi. Malaikat bertanya seperti itu. Wahai tukang tebang kayu, sehari kamu dapat berapa duit? 20.000. 20.000? Iya. Digunakan untuk apa? Untuk beli beras, beli anu. Berasnya dari siapa? Dari warung Mang Anu. Terus sisanya buat makan. Tujuan makannya buat apa? Buat ibadah. Wow. Hari ketiga. Keempat, terus saja. Kelima, yang ditanya hanya seputaran kapak Pak. Hanya seputaran kapak yang ditanya. Hanya seputaran kapak sampai 39 hari. 39 hari ini berarti kan hari terakhir besok nih. 39 hari ini tukang tebang kayu sudah nggak kuat. Dia meloloskan diri, dia keluar dari kuburan. Sedangkan di atas orang-orang sudah pengen tahu dengan keadaan kondisi si tukang kapak di dalam kubur. 39 hari, hanya tinggal 1 hari lagi dia bakal mendapatkan hadiah setengah kekayaannya. 39 hari dia keluar. Kaget orang-orang. Ini baru 39 hari kenapa sudah keluar? Dia nangis terseduh-seduh. Kalian yang di sini yang masih hidup, silahkan ambil kekayaan yang akan diberikan oleh anak raja kepadaku, setengah kebahagiaan atau setengah hartanya. Silahkan kalian ambil. Saya sudah nggak kuat. Kenapa nggak kuat? Saya punya kapak 1 aja 39 hari, pertanyaan kapak seputar kapak gak kelar-kelar oleh malaikat. Kabur dia, taubat. Allahu Akbar Pak. Hanya punya kapak 1, pertanyaannya 39 hari gak kelar. Hanya punya kapak 1. Apalagi kita punya harta, apalagi kita punya kekayaan, mau berapa? Allahu Akbar. Ini gambaran bagi kita bagaimana hisaban di alam kubur pun hanya seputar kapak itu gak cukup sampai 40 hari. Allahu Akbar. Apalagi nanti di akhirat, kita nanti di akhirat dihisab oleh Allah satu orang bakal ditanya tentang umur kita, bakal ditanya tentang harta kita. Ini luar biasa lamanya. Nah ini diberikan dengan umur pendek, dengan kekayaan yang hanya sebatas ini, tapi hisabannya luar biasa Pak, sangat lama. Ini hati-hati bagi kita. Konsep hidup seorang waliullah dalam masalah harta, yang pertama, ketika kita tidak punya jangan meminta. Ketika dikasih jangan menolak. 2. 3, ketika kita punya jangan pelit. Konsep hidup para wali. 3, ketika tidak punya jangan meminta.
ketika diberi jangan menolak, ketika kita punya jangan pelit. Inilah konsep 3. Insya Allah kita selamat dari hisaban, Pak. Nah inilah hadirin keutamaan daripada umat baginda Rasul. Sengaja oleh Allah diberikan harta sedikit supaya hisaban di akhirat ini sebentar. Nah yang terakhir yaitu ja'alahum akhirul umab hatta yakuna baqauhum fil qabri. Sengaja umat Kanjeng Nabi Allah utus Kanjeng Nabi itu di akhir zaman, menjelang kiamat. Tujuannya apa? Kenapa umat Kanjeng Nabi diciptakan itu di akhir zaman? Hatta yakuna baqauhum fil qabri aqalla, supaya kita berada di alam kubur. Aqalla itu lebih pendek jarak tempuhnya ke mahsyar. Coba bayangkan kalau kita hidup di zaman Kanjeng Nabi Adam, Pak, itu kan ahli-ahli kubur itu kan nanti bakal bangun dari alam kubur itu ketika terjadi kiamat. Nah ini kan kiamat itu terjadi di zaman akhir di setelah umat Kanjeng Nabi. Kalau kita zaman Kanjeng Nabi Adam mungkin lamanya kita di alam kubur itu jarak jauh, tapi kita di alam kubur hanya mengalami sebentar pun bagi siapa? Bagi mereka yang mengamalkan amal soleh, yang mengerjakan amal kebagusan. Tidurnya ahli kubur yang memperoleh kenikmatan laksana seperti dia tidur ketika malam pertama. Pendek, Pak, pendek. Malam pertama kan kita pengennya lama gitu kan, tapi jujuk siang. Kenikmatan kubur seperti itu, lebih pendek daripada kita bermalam pertama dengan istri kita. Itu luar biasa. Sehingga umat Kanjeng Nabi dimuliakan oleh Allah, diciptakan, diutus Kanjeng Nabi di akhir zaman supaya kita di alam kubur itu jaraknya sebentar atau gak nyampe ribuan tahun lah gitu kan. Nah ini suatu kebahagiaan bagi kita bahwa kita diciptakan oleh Allah di umat Kanjeng Nabi dan menjadi umat yang paling istimewa. Umurnya pendek tapi amal kebagusannya, amal kebaikannya itu melebihi amal-amal umat yang lain. Tinggal kitanya laksanakan dengan sisa umur kita, syukuri dengan ibadah kepada Allah dengan niat dan tujuan mensyukuri umur supaya umur ini berkah, menjadi sisa umur ini menjadi lebih hebat dibandingkan dengan umur-umur umat yang lain. Umur kita pendek tapi amal kita lebih unggul. Nah mudah-mudahan kita semua termasuk umat-umat yang diberikan hidayah oleh Allah, digampangkan dalam ibadah dan selalu diberikan kekuatan dan sehingga nanti kita bisa meraih surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik hadirin jamaah rahimakumullah, informasi terakhir, insyaallah nanti bulan Rajab masuk itu di tanggal hari Sabtu ya. Insyaallah nanti kita akan bareng-bareng kalau ada waktu kita bisa melaksanakan puasa. Waktu mah ada, cuman niatnya itu kan insyaallah puasa tanggal 1 Rajab hari Sabtu. Insyaallah nanti dia Taqwa akan mengadakan acara Isra Mi'raj itu nanti di bulan Sya'ban, Pak, setelah pemilu insyaallah siang ya. Dan perbanyak di bulan Rajab sebagaimana amaliyah yang Nabi ajarkan kepada kita, perbanyak doa Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sa'bana wa ballighna Ramadan. Perbanyaklah amalan seperti itu. Nanti mulai di malam Sabtu kita mulai berdoa Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sa'bana wa ballighna Ramadan sebanyak-banyaknya. Insyaallah lam yamut qalbuhu, insyaallah hatinya tidak akan mati. Perbanyak doa itu di bulan Rajabnya. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awalin
wal akhirin wa barik wa sallim wa radau tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajmain. Allahumma hdina siratal mustaqim, Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim nabiyina wasiddiqin wa syuhada wa sholihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dalikal fadlu minallah wa kafa billahi alima. Wa sholli wa sallim ala jami'il anbiya wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.